Masih ingat saat Neno Warisman membacakan puisi yang menggetarkan dan mengefek kejutkan satu Indonesia dalam acara Munajat 212 di Monas pada tanggal 21 Februari 2019 silam? Itu masih masa kampanye Pilpres, dan Neno diketahui adalah pihak yang sangat nyinyir dan kontra terhadap Jokowi, sekaligus sebagai tim sukses pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga. Puisi tersebut dinilai mengancam Allah. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu. Demikian penggalan doa dan puisi tersebut. Doa itu sempat viral dan menjadi kontroversi, hingga tagar Neno mengancam Allah pun viral di Twitter. Sejak kekalahan Prabowo Sandiaga di Pilpres, Neno nyaris tidak ada kabar. Tidak banyak media yang memberitakan dirinya, padahal banyak netizen yang sudah rindu dan penasaran ingin bertanya soal puisi tersebut. Sekarang Neno muncul lagi, tapi sebagai narasumber oleh Refli Harun. Refli yang mengungkit doa tersebut saat berbincang dengan Neno dengan aplikasi Zoom. Ketika Bunda membacakan puisi, Tuhan menangkanlah salah satu pasangan calon. Jika tidak, nanti tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Itu ekspresi yang luar biasa dan kontroversial sekali, kata Refli Harun. Dan jawaban Neno agak aneh dan gak nyambung. Neno mengklarifikasi bahwa puisi tersebut untuk menasehati Anies Baswedan. Jadi waktu zaman Anies sama Sandi, aku sedang ada di Palu. Lalu panitia minta aku pulang. Dengan susah payah aku pulang karena itu adalah momen para ulama menasihati Anies dan Sandi. Lalu aku diminta untuk menasihati, kata Neno. Karena saat itu saya bilang seorang pemimpin tidur berbantalkan api neraka jika ada rakyatnya yang miskin. Wah, Ferry sampai kaget itu. Tapi ya kan memang kekuasaan itu membuat orang terlena, kata Neno Warisman. Seperti waktu saya ke Malaysia, saya melihat adanya perjudian. Saya berdoa sama seperti itu. Ya Allah ya Rob, hamba khawatir sekali kalau engkau tidak menolong umat di sini untuk mereka beribadah dan bertobat. Aku khawatir di sini tidak ada lagi yang menyembah engkau ya Rob, kata Neno Warisman. Sungguh aneh kalau doa itu dibacakan untuk Anies Baswedan. Padahal acara itu jelas dalam rangka Pilpres 2019 untuk mendukung Prabowo Sandiaga. Ternyata keanehan ini juga dicium oleh Refli Harun. Tapi itu doanya kan menjelang Pilpres, itu kan Munajat 212. Kok ada kaitannya sama Anies? Padahal ditunjukkan ke, kata Refli Harun yang kemudian dipotong oleh Neno. Itu konteksnya sosial banget. Kalau nggak ada kepemimpinan yang lebih baik, saya selalu bilang Pak Jokowi memang sudah memimpin baik, tapi kita kan boleh meminta yang lebih baik. Jadi kalau nggak ada yang lebih baik, saya khawatir, kata Neno. Sudah, sampai di sini saja. Ini namanya jawaban yang bertele-tele dan gak nyambung. Kok jadi menyerempet ke Anies Baswedan? Kalau melihat adanya ketidaksinambungan antara pertanyaan dan jawaban, kita hanya menilai orang ini tidak jelas. Sama seperti kelompok sebelumnya yang memang sering tidak sinkron. Ditanya apa, jawabannya pun entah. Kalau ditanya balik soal puisi ini, apakah dia menjadi seperti apa yang ada di puisi tersebut? Dia pasti tidak bisa menjawab dan kena skakmat. Makanya lain kali mau ngomong, mau berpuisi, bernyanyi, berdoa atau apapun, jangan emosional yang nantinya malah jadi blunder dan skakmat, malu-maluin diri sendiri. Dia dulu juga pernah membela diri. Kenapa doanya sampai dipermasalahkan? Jelas sekali dari kalimatnya ada nada sedikit mengintimidasi kalau tidak mau disebut mengancam. Dan yang paling lucu adalah Tuhan diseret dalam kepentingan berbau politis, seolah Tuhan dipaksa untuk memenuhi ambisi mereka atau akan ada efek samping kalau tidak dikabulkan. Amazing banget. Neno mungkin sekarang tidak lagi banyak ribut, tapi mana tahu pada Pilpres berikutnya dia akan kembali naik panggung dan melakukan hal yang sama. Prediksinya akan ada strategi memanfaatkan agama untuk Pilpres berikutnya, karena masih laku meski beberapa kali tidak menampakkan hasil nyata. Gerombolan sebelah kalah melulu meski sudah jualan agama dan mengobrol habis-habisan.
Bagaimana menurut Anda?